Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke @grisela karena beliau telah mengizinkan ceritanya untuk dimuat di sini. Dan ini dia kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sekolah pemakan tuba. Lah, Syak, ngapain di situ? Tanya Rara yang berdiri tidak jauh darinya. Tasya menoleh, lalu kembali menatap kosong ke arah bawah. Saat itu, Tasya sedang berada di atap sekolah. Kebetulan saja, Rara melihatnya dan langsung menghampirinya. "Jangan deket-deket situ, Syak, nanti jatuh loh," peringatnya. Tasya menoleh sekilas dan tiba-tiba meloncat dari gedung. Tasya!" Rara berteriak histeris. Tidak rela kawannya hilang, ia pun berlari mengejarnya dan ikut melompat dan meninggal. Pada saat itu juga, tubuh Rara terbentur begitu keras sampai tubuhnya hancur dan tertutupi darah. Darahnya menyembur begitu deras sampai mengenai baju murid-murid lainnya. "Ada yang bunuh diri!" Salah satu murid bersorak-sorak sambil mengelilingi lorong sekolah, mencoba memberitahu semuanya bahwa ada tragedi yang terjadi. Lapangan pun langsung dipenuhi oleh murid-murid yang penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa sih?" Tasya berjinjit. Ia melihat ke arah luar pintu perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh murid-murid. "Kok ramai banget?" Lanjutnya, "Katanya ada yang pundir," jawab Ellie yang sedang santai membaca buku. "Siapa? Emang beneran?" "Gak tahu, lihat aja." Baru saja ingin berbalik untuk kembali membaca buku, tiba-tiba seseorang menabrak pintu perpustakaan dengan keras. "Tasya! Tasya!" Tiba-tiba Kesha memukul-mukul pintu perpustakaan dengan panik. "Apa sih? Kaget tahu," ucapnya yang lalu membuka pintu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Kesha pun berkata, "Temen lo." Ia mengambil nafas. "Rara?" Ia menjeda. "Bunuh diri." Lanjutnya masih mencoba mengatur nafasnya. "Hah, ya bener." Ada apaan sih?" tanya Ellie yang secara tiba-tiba ikut penasaran. Jangan bercanda ya," ancam Tasya yang sudah gemetar. "Serius?" Mendengar itu pun Tasya langsung berlari ke arah lapangan dan melihat seseorang yang badannya sudah tertutup dengan darah. Astagfirullahaladzim. Air mata mulai terjatuh dari matanya. Enggak mungkin. Itu bukan Rara. Enggak mungkin," ucapnya yang lalu mencengkeram tangan Ellie. "Enggak, itu bukan Rara. Itu bukan Rara." Bu Ayu yang menyadari kehadiran Tasya pun langsung mengelus-elus punggungnya. "Ikhlaskan saja ya nak," ucapnya. Hari itu hati Tasya hancur berkeping-keping setelah mengetahui Rara akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Kalau saja aku tahu, aku juga gak bakal biarin Rara ke toilet sendirian." Satu sudah habis. Pria tersebut mencoret nama Rara dari sebuah kertas. "Tumbal selanjutnya adalah dia," ucapnya yang lalu melingkari nama salah satu murid di dalam kertas itu. Siswa-siswi yang malang tanpa mereka tahu, mereka yang tidak bersalah sedang diancam oleh seseorang. Beberapa minggu setelah kabar tentang kepergian Rara, seorang siswa kelas 9A tiba-tiba ditemukan tergeletak di tangga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan seminggu setelahnya,
Lagi-lagi seorang siswi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam toilet dengan memar di lehernya. Semenjak itu satu persatu murid sekolah tersebut mulai pindah sekolah. Beberapa memutuskan pindah sekolah karena orang tua mereka tidak ingin anaknya ikut menjadi korban. Namun beberapa juga memutuskan pindah sekolah karena rumor pembunuhan yang dilakukan di sekolah, dan menyisakan hanya setengah murid yang tetap bertahan di sekolah tersebut. Dan disitulah semuanya dimulai. Di tengah kesunyian kantin, tiba-tiba seseorang menyadarkan Tasya dari lamunannya. "Tasya, lu lagi ngapain?" Tiba-tiba Sandra bertanya. "Makan," jawabnya. "Ke kelas bentar yuk, ada yang mau diomongin," ucapnya yang lalu menarik tangan Tasya. Dengan terpaksa, ia pun mengikuti Sandra kembali ke kelas. "Emang ada apaan sih?" "Udah, nanti lihat aja, ada sesuatu." Keduanya pun kembali ke dalam kelas. Baru saja membuka pintu, Tasya sudah melihat teman-teman kelasnya yang duduk membuat sebuah lingkaran. Seolah-olah memang ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Melihat itu pun Tasya semakin penasaran dan langsung berbisik ke Sandra. "Ada apaan sih ini?" "Nanti lihat aja, ada sesuatu yang penting." Tidak ingin berlama-lama, keduanya pun akhirnya duduk bergabung dengan lingkaran tersebut. Kalian ngerasa gak sih kalau sebenarnya emang ada sesuatu yang gak beres di sini? Seseorang memulai topik. Yang lainnya pun mengangguk. "Oh, tentang itu ya. Gue pikir gue doang yang mikir gitu," bisik Tasya kepada Eli yang berada tepat di sebelahnya. "Emang kalau menurut kalian ini pembunuhan atau emang ajal?" Seseorang bertanya. "Pembunuhan? Ini mah pembunuhan. Dibunuh sama siapa?" "Kalau menurut gue sih bisa aja ajal. Tapi aneh banget gak sih kalau rentetan gitu kejadiannya? Tapi kalau pembunuhan berarti orang sini gitu, masa sampai masuk toilet? Kalau itu ajal kali," teman yang lain pun menanggapi. Semuanya pun dimulai saling memberi pendapatnya masing-masing. Beberapa hanya dia mendengarkan. Ada juga yang mencoba mencerna lalu membuat sebuah teori. Dan sisanya memberi pendapat mereka tentang kasus sekolah mereka yang sangat aneh dan sulit untuk dilogikakan. Eli pun bertanya, "Emang menurut lu gimana, Sya?" Fun fact, gue sebenarnya sempat mimpiin Rara," jawabnya. "Sabar ya." Enggak, ini tuh enggak sedih, ini malah aneh." Sandra yang mendengar itu pun langsung berkata dengan suara yang sedikit keras, Denger nih woi, ada yang mau cerita woi," ucapnya lalu menunjuk Tasya. Apaan?" Tiba-tiba, Enggak. Apa-apaan? Cerita dong, cerita." Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Tasya. Menyadari hal tersebut, Tasya pun langsung mengancam Sandra. Sementara Sandra hanya tertawa terbahak-bahak sambil menunggu Tasya untuk bercerita. Jadi, Tasya menatap Sandra tajam sementara sampai akhirnya melanjutkan ceritanya kembali. "Malam setelah Rara meninggal, gue tuh mimpi." Tasya mulai masuk ke dalam cerita. "Rara datengin gue dan bilang, 'Tasya jangan percaya, orang yang dikubur di makam aku itu bukan aku.' Dia bilang begitu." "Lah kok? Udah diam dulu, yang lo biarin si Tasya ngomong." Salah satu temannya memotong. Lalu ia pun mempersilahkan Tasya untuk melanjutkan ceritanya. "Terus ya gue gak percaya dong, dan gue bilang," lanjutnya, "Enggak, kamu bukan Rara. Kamu cuma mau manipulasi aku." Dia menjeda. "Ya kan bisa aja kan, ada jin yang bikin gue gak ikhlas atau gimana-gimana. Sampai tiba-tiba gue dapat gambaran kalau yang di dalam kain kafannya itu bukan Rara." Mendengar itu pun semuanya langsung terdiam. Ya
heran gak sih kalau dibilang kayak gitu? Ya gue juga. Tapi anehnya, gue mimpi itu selama 7 hari berturut-turut. Dan dia bilang, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Cuma kan gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Tunggu bentar. Philo tiba-tiba menghentikan cerita Tasya. Kayaknya ini bukan pembunuhan deh. Terus apa dong? Ucap salah satu temannya. Gue gak yakin gue bener atau enggak, tapi ia menjeda. Ini pesugihan. Hah? Apa sih? Jangan ngada-ngada deh. Seriusan? Lah terus mereka tumbal gitu? Philo jangan main-main, ini serius, kata teman yang lain. Perkataan Philo pun mengundang reaksi yang berbeda-beda dari setiap murid. Dan pada saat nulis cerita ini nih, penulis itu ngerasain badannya panas banget. Padahal penulis gak ngapa-ngapain. Dan penulis bilang lanjut besok. Dan mengucapkan makasih yang udah nyampe bawah bacanya dan mau nungguin lanjutannya. Dan saya membawakan hari ini langsung aja masuk ke part berikutnya. Dan penulisnya Risela. Sesuai dengan apa yang saya buka di openingnya ya teman-teman. Kita lanjut. Lah, emang lu tahu dari mana? Tanya sang ketua kelas kepada Philo. Soalnya sih, diam-diam. Narasumbernya mau ngomong. Ucapnya yang mencoba menarik perhatian temannya untuk mendengarkan Philo. Gue pernah dengar cerita gini. Jadi, orang yang jadi tumbal pesugihan itu pas dikubur, jasadnya berbentuk kayu. Philo menggaruk-garuk kepalanya ragu. Pokoknya gak berbentuk jasad. Dan pasti si tumbalnya itu masuk ke salah satu mimpi orang dan bilang kalau yang dikubur bukan jasad dia. Jelasnya. Lah terus selama ini itu yang dikubur bukan jasad Rara dong? Tanya Tasya. Ya bisa aja, tapi gue gak tahu juga ya. Itu cuma yang dari gue denger. Lah terus yang lakuin pesugihan emangnya siapa? Tanya Sandra. Mendengar itu semuanya pun terdiam dan melihat satu sama lain. Bapak lo Dra, ucap salah satu murid usil. Di bapak lo kali, balasnya tak terima. Lah tapi kalau pesugihan emangnya ngapain ngambil korbannya di sekolah ini? Tanya seseorang. Kelas pun kembali menjadi gaduh dan saling membagi pendapat maupun teori sampai akhirnya bel kembali berbunyi dan mereka pun kembali belajar. Aduh, Eli memegangi perutnya secara tiba-tiba. Nadia yang menyadari hal tersebut pun langsung menanyakan keadaannya. Kenapa lu? Lu gak apa-apa? Tanyanya khawatir. Kok perut gue tiba-tiba sakit banget ya? Ucapnya terbata-bata. Mau ke UKS? Tapi kalau ke UKS juga gue gak bakal kuat kayaknya. Soalnya ini sakit banget. Gue anterin bentar. Mau gak? Tawar Nadia yang sudah siap mengangkat tangan untuk izin. Enggak dia, gak usah. Eli tiba-tiba berdiri. Gue sendiri aja. Kata lo gak kuat, ucap Nadia yang ikut berdiri. Hanya berjaga-jaga jika Eli terjatuh. Gak jadi deh, kuat ternyata. Dadah, lo duduk aja belajar. Gue mau tidur, bye. Eli pun beranjak dari kursi dan langsung meminta izin kepada Bu Ayu. Kita masuk ke point of view-nya Eli. Sudut pandangnya Eli ya. Dan ini dia sudut pandang dari Eli. Aku masih ingat banget saat itu perut aku sakit banget. Padahal yang aku inget tuh aku cuma makan nasi goreng. Itu pun buatan ibuku. Ya bisa aja sih basi. Cuma pas aku makan enak-enak aja kok. Dan aneh banget aku bisa sakit perut sampai segininya. Saking-sakitnya tuh ya, aku susah banget jalan ke UKS yang jaraknya cuma 5 meter dari kelasku. Jadi nyesel aku gak minta Nadia nganterin. Tapi pas aku baru aja mau masuk ke UKS, tiba-tiba tuh aku ngeliat ada Philo ngeliatin aku dari depan kelas. Ya aku natep balik dong.
Soalnya aku kira dia mau manggil aku. Taunya dia cuma diem aja ngeliatin aku. Tapi sorot matanya tuh beda dan agak aneh. Karena aku agak takut, akhirnya aku buru-buru aja lepas sepatu. Pas mau masuk tiba-tiba dia jalan pelan ke arahku, masih dengan sorot mata yang aneh. Gak sinis, gak sedih, lebih ke kayak kosong sih sebenarnya. Makanya aku agak takut. Terus aku tanya, "Vilo, lu ngapain?" Dan aku nunggu sampai 3 detik dia gak jawab, tapi tetap jalan pelan ke arahku. Terus aku baru aja mau masuk ke UKS, dia tiba-tiba lari kenceng banget ke aku. Ya aku panik lah, banget malah paniknya. Akhirnya aku buru-buru masuk ke UKS dengan nafas yang naik turun. Saking kagetnya itu, aku sampai lupa perutku lagi sakit banget. "Lah Nat, si Eli mana?" tanya Tasya sesampainya ia di meja Eli. "Dia kan ke UKS, masa lu gak nyadar?" "Hah, kapan? Kok dia gak ngajak-ngajak gue?" "Dih, tadi kan lo tidur," ucap Sandra yang tiba-tiba ikut menghampiri dan lalu mengembalikan pulpen yang ia pinjam dari Nadia. "Udah lama?" tanya Tasya. "Udah dari awal pelajaran, Sya. Bisa-bisanya lu gak nyadar." "Oke sih, makasih," ucap Tasya yang tiba-tiba berlari keluar. Lo ngapain?" teriak Nadia. "Ntar bilang ke Pak Wawan ya, gue nemenin Eli di UKS," ucap Tasya yang lalu pergi menyusul Eli. "Di, kalau gitu mah gue ngikut Eli aja dari tadi." Tok 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 tok. "Permisi." Tasya membuka pintu UKS. Tasya, sapa Bu Rini yang bertugas menjaga UKS. "Kenapa nak?" "Aku izin nemenin Eli, Bu." "Loh, kan tadi Eli sudah keluar, nak." "Hah?" Mendengar itu pun Tasya terdiam untuk sementara. "Kapan, Bu?" "Baru aja beberapa menit setelah kamu datang," ucap Bu Rini menjelaskan. "Lah, ke kelas atau kemana dia?" Tasya membatin. Kalau dia baru keluar bukannya harusnya gue lihat. Pikirnya sedikit bingung. "Oh ya udah Bu, makasih infonya ya Bu." Tasya pun langsung pamit menutup pintu UKS dan segera kembali ke dalam kelas untuk menemui Eli. Lah, Tasya berjinjit-jinjit untuk memastikan bahwa Eli berada di dalam kelas. Kok gak ada Eli? Ia pun mencoba meloncat untuk memastikan bahwa Eli benar-benar tidak ada. Apa ke toilet ya? Tasya melihat ke arah toilet yang sedikit jauh darinya. Baru saja ingin berjalan ke arah toilet, Tasya tiba-tiba menemukan Eli yang sedang berlari menaiki tangga. Eli! Tasya mengejar. Eli, lu ngapain mau naik ke atas? Di atas gak ada apa-apa!" teriaknya mencoba menghentikan Eli. Sekolah mereka mempunyai 4 lantai. Lantai paling bawah diisi oleh kelas 7. Lantai kedua diisi oleh kelas 8 dan lantai 3 yang diisi oleh kelas 9. Lantai yang paling teratas yaitu lantai 4 terkadang hanya dipakai untuk aula atau tempat berkumpul. Karena itulah Tasya terkejut saat Eli tiba-tiba berlari ke lantai atas. Entah apa yang ingin dia lakukan, Tasya juga tidak tahu. Namun ia mempunyai firasat yang kuat bahwa ia akan berakhir sama seperti Rara jika ia tidak menghentikannya. "Eli!" Tasya berhasil mencengkram tangan Eli. Namun alih-alih berhenti, Eli justru memberontak dan terus menatap ke depan. Eli! Tasya melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Eli. "Eli, sadar Li!" Eli terus menatap kosong ke arah depan dan mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Tasya. "Eli, ini gue Eli. Lu kenapa sih?" Ia mencoba menatap ke arah tempat yang Eli lihat. "Jangan bilang lu mau loncat." Baru saja ingin menarik Eli kembali turun. Eli sudah berhasil melepaskan dirinya dari Tasya dan langsung berlari ke pinggir gedung. "Enggak, Eli!" Tasya pun mengejarnya secepat mungkin. "Eli!" Untung saja sebelum Eli melompat, Tasya sudah menarik badan Eli sampai terjatuh kembali masuk ke dalam sekolah. Eli! Tasya mencoba menyadarkan. Eli! Ia mencoba mengguncang-guncangkan Eli yang gak sadarkan diri. "Tasya!" Tiba-tiba Pak Wahyu datang dan menghampiri keduanya. "Kamu ngapain di sini?" "Pak,
Tadi Eli hampir jatuh. Astagfirullah. Pak Wawan mengelus-ngelus dada sembari beristighfar. Kenapa? Emangnya ada apa ini? Tasya pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi sampai akhirnya Eli berhasil menyadarkan diri. Eli, lo ngapain sih tadi pengen loncat? Lu kenapa? Tanya Tasya setelah menyadari bahwa Eli sudah sadar. Loncat? Gue nggak loncat. Eli melihat sekitar kebingungan. Kok gue di sini? Apaan lu tadi pengen loncat ke sana? Hah? Orang tadi gue di UKS, kata Eli. Iya tadi, cuma abis itu tiba-tiba lu tuh lari ke atas buat loncat. Lu mau jadi kayak Rara? Ah, maksud lu apa sih? Sejak kapan gue pengen loncat? Mendengar perkataan Eli, Pak Wawan pun menemukan sedikit kejanggalan. Emangnya tadi kamu lagi ngapain, Li? Tanya Pak Wawan secara tiba-tiba. Aku kan tadi ke UKS, tidur. Nah, habis itu pas mau balik ke kelas, aku ngeliat Phil lo lari nabrak aku. Terus tiba-tiba aku pingsan. Tasya dan Pak Wawan pun langsung terheran-heran setelah mendengar perkataan Eli. Pingsan apanya? Lu lari, Li? Enggak, gue inget banget si Phil tuh nabrak gue dan gue langsung pingsan. Bangun-bangun malah gue ada di sini. Menyadari ada yang tidak beres, Pak Wawan pun langsung menyuruh Eli dan Tasya kembali ke kelas. Ya udah, lain kali mending kalian jalannya bareng aja. Gak usah ada yang sendiri-sendiri lagi jalannya, pesan beliau sebelum pergi meninggalkan keduanya. Satu tumbal gagal, berarti ambil yang selanjutnya. Dan kita beralih ke scene yang lain. Makasih Pak. Tasya mengembalikan helm Gojek yang ia kenakan, lalu beranjak masuk ke dalam sekolahnya. Sama-sama dek. Bapak tersebut menghitung kembali uang yang Tasya beri. Uangnya pas ya? Iya Pak. Tasya pun beranjak pergi dan berjalan ke pintu gerbang sekolah. Lah, ini ada apaan ramai banget? Ucap Tasya yang terkejut. Baru saja sampai sekolah, gerbang sudah dipenuhi oleh warga-warga sekitar sekolah yang berdiri di depannya. Berjinjit pun sudah tidak berguna untuk melihat apa yang terjadi di dalam, karena warga-warga sekitar sudah mengelilingi sekolah. Ada apa sih ini? Seorang kakak kelas yang juga terjebak di depan gerbang bertanya. Nggak tahu kak, aku baru sampai udah ramai banget, jelasnya. Ninu, 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 ninu. Tiba-tiba mobil ambulan datang. Warga-warga pun langsung dibubarkan untuk memberi jalan kepada mobil ambulan yang datang. Ini ada apa sih? Kamu tadi nggak lihat apa-apa? Tanya kakak kelas itu kembali. Semakin penasaran setelah melihat kedatangan ambulan. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bu, ini ada apa ya? Ia lanjut bertanya kepada salah satu warga. Ada pembunuhan kayaknya deh, jawabnya yang lalu tiba-tiba memperlihatkan foto Pak Wawan yang badannya sudah terpisah-pisah. Astagfirullah, keduanya terkejut. Itu bukannya Pak Wawan? Bisiknya kepada Tasya. Iya kak. Innalillahi. 10 menit setelahnya, para murid yang terjebak di depan pintu gerbang pun akhirnya diperbolehkan masuk. Tepatnya setelah Pak Wawan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kayak ada yang aneh, batin Tasya.